Pemirsa, Mahkamah Agung merespons temuan uang sebesar hampir 1 triliun rupiah milik mantan pejabat MA, Zaraf Richard, tersangka suap kasus Ronald Tanur. MA pun juga memutuskan untuk membentuk tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi terhadap Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan juga mengadili kasus pembunuhan dengan terdakwa Gregorio Ronald Tanur. Berdasarkan rapat pimpinan Mahkamah Agung pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2004, pimpinan Mahkamah Agung secara kolektif kolegial telah memutuskan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan klarifikasi kepada Majelis Hakim Kasasi perkara Gregorius Ronald Tanus. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam waktu dekat juga akan melaksanakan konsolidasi ke dalam dengan Yang Mulia para Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 11 WIB yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat rutin agar Yang Mulia Hakim Agung mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perkembangan di Mahkamah Agung. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengeksekusi Gregorius Ronald Tanur terpidana kasus penganiayaan hingga menyebabkan sang kekasih Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Ronald Tanur dieksekusi pihak Kejaksaan di rumahnya pada Minggu siang di perumahan Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur. Ronald Tanur kemudian dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman. Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu. Eksekusi anak Edward Tanur, mantan anggota DPR RI itu berjalan lancar tanpa adanya perlawanan. Usai dilakukan eksekusi, Ronald Tanur akan segera dijebloskan ke Medaeng atau Rutan Kelas 1 Surabaya. Menurut Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apabila dalam beberapa waktu ke depan pihak Kajari memiliki novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan ke pengadilan, maka jaksa bakal akan melakukan peninjauan kembali terkait putusan kasasi Ronald Tanur yang dijatuhi hukuman 5 tahun oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan yang sudah diikuti oleh teman-teman bahwa Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh katakan kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang besar terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama, terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di bidang ada novum, bisa kita bayarkan rekan. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu dan petunjuk pimpinan melaksanakan segera eksekusi. Kemudian dakwaan alternatif mungkin teman-teman masih hafal. Yang pertama berkaitan dengan kesatu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP yang saya sampaikan tadi yang terbukti oleh Majelis Hakim pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, tingkat kasasi, dan yang ketiga adalah dakwaan ketiga ada 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP dan terbukti di dakwaan alternatif yang kedua. Dan di sini tuntutan yang kami ajukan pada itu adalah tuntutan dengan coba untuk bisa menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan pidana penjara 15 tahun, di mana kami merupakan ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh pihak Majelis Hakim, akhirnya putus dengan putusan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ronald Tanur sendiri bungkam dan tidak memberikan keterangan saat ditanyai oleh awak media ketika akan dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Mas, mungkin ada permohonan Mas. Mas Ronald, ada mau disampaikan Mas? Komentar sedikit Mas. Mas soal 5 tahun gimana Mas? Kurang atau gimana Mas? Sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan putusan bebas terdakwa Ronald Tanur dari Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui langkah kasasi, MA menjatuhkan Ronald Tanur hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, vonis bebas kontroversial Ronald Tanur mengungkap fakta lain. Kejaksaan Agung membongkar jual beli kasus di Mahkamah Agung. Zarof Richard, maklar kasus Ronald Tanur, ditangkap dengan barang bukti fantastis, yakni uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan logam mulia sebanyak 51 kilogram. Vonis bebas kontroversial atas Gregorius Ronald Tanur ternyata hanya puncak gunung es. Kejaksaan Agung menemukan kejahatan lebih besar di baliknya, jual beli kasus di Mahkamah Agung. Penelusuran atas aliran dana 3 hakim agung dalam vonis bebas Ronald Tanur mengungkap keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung. Vonis bebas Ronald Tanur diduga diatur oleh Zarof Richard, seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung. Bahkan saat menggeledah rumahnya, Kejaksaan Agung menemukan barang bukti fantastis dari tangan Zarof Richard. Uang tunai dari berbagai mata uang bernilai lebih dari 920 miliar rupiah atau nyaris 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Saat ini bernilai 75 miliar rupiah. Kian mengejutkan ketika Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Saudara ZR pada saat menjabat, sebagai Kapus Diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah, dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung ini berawal dari penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindoyo, Erin Tuah Damanik, dan Mangapul, beserta seorang wanita pengacara, Lisa Rahmat, atas dugaan menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menemukan aliran dana kepada 3 hakim yang melibatkan pengacara Gregorius Ronald Tanur. Setidaknya 20 miliar diamankan dalam bentuk berbagai mata uang. Penggeledahan dilakukan di 3 kota, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dari rumah Lisa Rahmat di Surabaya dan apartemennya di Jakarta, disita uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Lokasi lain, apartemen Erin Tuah Damanik di Surabaya dan Semarang. Penyidik juga menggeledah apartemen Hakim Hanindoyo di Surabaya. Sedangkan di apartemen milik Mangapul, petugas menyita 21 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika, dan 32.000 dolar Singapura. Zarof Richard bukan satu-satunya. Tanpa jaringan kuat, maklar kasus tidak akan dapat bermain di pengadilan, bahkan Mahkamah Agung. Akankah pengungkapan jual beli kasus di Mahkamah Agung berakhir di Zarof Richard? Kita tunggu keseriusan aparat menegakkan hukum di Republik tercinta ini. Kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dan ditangkapnya sang maklar kasus membuka celah besar dalam sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan di Indonesia. Lantas, bagaimana upaya untuk memberantas praktik suap ke depannya? Dan apakah Ronald Tanur dan juga para maklar kasusnya akan dihukum seberat-beratnya? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman. Selamat sore, Mas Zain. Selamat sore, Mbak Anita. Saya jelas dengar ya suara saya? Sangat jelas. Oke, baik. Mas Zain, setelah dieksekusi nih, apakah langkah yang seharusnya dilakukan penegak hukum terhadap Ronald Tanur yang terbukti melakukan suap untuk vonis bebasnya? Ya, saya setuju dengan langkah yang diambil oleh kejaksaan untuk mencari apakah ada novum atau bukti baru yang bisa ditemukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Hubungannya apa? Hubungannya untuk melihat apakah
vonis yang sekarang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung melalui Majelis Kasasi yaitu 5 tahun itu lahir murni secara independen oleh majelis hakim atau ada campur tangan karena adanya suap. Kalau ada suap, maka itu bisa menjadi novum untuk mengajukan peninjauan kembali. Kenapa? Karena tuntutan jaksa penuntut umum itu kan 12 tahun penjara kepada Ronald Tanur ini. Tetapi di majelis kasasi divonis 5 tahun. Memang sebenarnya sudah dalam tanda kutip lumayan, tetapi secara adat jaksa penuntut umum itu akan mengajukan kasasi kalau putusan akan mengajukan upaya hukum termasuk peninjauan kembali. Kalau putusannya itu kurang dari 2/3 sehingga langkah yang harus diambil oleh jaksa penuntut umum adalah mencari keterkaitan antara suap yang dikelola oleh ZR yang diberikan oleh Ronald Tanur, apakah itu juga diterima oleh majelis hakim di tingkat kasasi itu. Kalau diterima, maka harus ajukan PK, Mbak, sehingga nantinya putusan terhadap Ronald Tanur bisa dikoreksi. Saya sih berharap karena kejahatannya sangat keji, seharusnya yang bersangkutan si terdakwa ini, Ronald Tanur, bisa dipidana dengan pidana maksimal sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, setidak-tidaknya yakni adalah 12 tahun penjara. Kalau yang dijatuhkan sekarang baru 5 tahun penjara, Mbak. Ya, jadi maksud Anda ini vonisnya harusnya diubah begitu ya Mas Den ya? Betul. Untuk mengubah vonis itu, maka perlu mengajukan PK, peninjauan kembali. Untuk mengajukan peninjauan kembali, perlu yang disebut sebagai novum atau alat bukti baru. Kebaruan apa yang bisa didapatkan? Menurut saya adalah kalau ada bukti yang menunjukkan bahwa upaya hukum kasasi itu juga ada suapnya, maka itu menjadi dasar yang sangat kuat bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya berharap nantinya kalau memang itu betul ada suapnya, maka majelis hakim di peninjauan kembali dapat menjatuhkan pidana maksimal, mengubah dari putusan pidana 5 tahun di tingkat kasasi menjadi 12 tahun atau angka yang lain sesuai dengan kehendak dari majelis hakim peninjauan kembali nantinya. Tetapi kan ini perlu menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kemana saja uang yang dipersiapkan oleh Ronald Tanur itu diperuntukkan. Ya karena kan sudah ada dibuat paket-paket, Mbak, sudah diberi nama begitu ya, bahkan ada satu bundel tulisannya itu untuk kasasi. Nah, untuk kasasi itu artinya apakah akan diberikan kepada majelis hakim tingkat kasasi atau untuk apa? Itu kan nanti harus dibuktikan oleh jaksa agar semua yang dipersiapkan oleh Ronald Tanur itu bisa terbongkar secara utuh. Jadi yang pertama kasus Ronald Tanur sendiri harus dibongkar secara utuh, baru yang kedua nanti Zarofikar ini, mafia kasus level kakap ini juga harus dibongkar secara utuh karena luar biasa. Punya uang hampir 1 triliun secara cash di rumah, punya emas 51 kilogram. Ini diperoleh dari suap-suap yang dikumpulkan selama 10 tahun. Ingat, ZR Zarofikar ini bukan hakim, dia adalah PNS di Mahkamah Agung. Dia bertugas sebagai Kabalitbang Diklat Kumdil, salah satu eselon 1 di Mahkamah Agung. Nah, ZR ini perannya adalah maklar. Sehingga uang 1 triliun dan juga emas 51 kilogram itu, Mbak, adalah komisi dari suap atau gratifikasi. Sekarang bisa dibayangkan, komisinya itu 1 triliun dan 51 kilogram. Pertanyaannya, total transaksi suapnya itu berapa kira-kira? Kalau misalnya komisi adalah 1%, juga ya, Mas, berarti sebenarnya sudah gamblang belum nominasi gitu ya. Oke Mas, kita tahan dulu dialog kita Mas, kita bahas lagi ini lebih lanjut. Nampaknya tambah seru karena sesaat lagi akan ada informasi ini terkait dengan hadirkan rincian barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan di rumah Zarofikar, pensiunan pejabat Mahkamah Agung yang menjadi tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur.
terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Nama Zarov Richard, mantan pejabat di Mahkamah Agung, belakangan ramai diperbincangkan. Namanya ramai diperbincangkan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengampunan Gregorius Ronald Tanur dan maklar kasus sejumlah perkara lainnya di Mahkamah Agung. Terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Di balik sosoknya sebagai mantan pejabat di Mahkamah Agung, Zarov ternyata juga merupakan eksekutif produser film layar lebar Sang Pengadil. Film Sang Pengadil diketahui baru beberapa hari lalu tayang di bioskop, yakni pada Kamis 24 Oktober lalu. Tidak hanya sebagai eksekutif produser, Zarov juga ikut terlibat dalam film tersebut lantaran prihatin dengan rendahnya minat anak muda atau sarjana hukum untuk menjadi hakim. Ironisnya, kasus yang menjerat Zarov Richard ini bukan malah membuat generasi muda berminat menjadi hakim, tetapi sebaliknya, membuat generasi muda semakin skeptis terhadap peradilan di tanah air. Apalagi saat penggeledahan di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta, temukan uang dan logam mulia yang nilainya hampir mencapai 1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Mas Zain. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Zain. Halo, Mas Zain. Halo Mbak Anita. Oke, Mas Zain, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Mas. Tadi masih terkait dengan jumlah yang fantastis begitu ya, dari suap yang diterima oleh Zarov Richard maksud saya. Mas Zain? Iya, Mbak Anita. Iya. Iya. Lalu tadi Halo. menurut Anda sendiri, iya Mas, menurut Anda sendiri ini sejauh ini apakah sudah selesai begitu ya? Totalnya hampir 1 miliar rupiah dan juga ditemukan 51 kg logam mulia begitu, Mas. Tadi kita bahas ya, Mas ya. Ya, tentu jaksa harus usut lebih jauh, Mbak Anita. Betul. Kenapa? Karena ini yang diketahui secara tunai dan dalam bentuk emas batangan. Ya. Sangat mungkin si ZR ini juga menyimpan berbagai hasil kejahatannya di aset-aset lainnya, termasuk yang juga mungkin sudah dicuci, Mbak Anita. Misalnya sudah dimasukkan ke dalam pasar modal, sudah diwujudkan dalam bentuk aset-aset seperti properti, atau misalnya juga sudah diinvestasikan dalam bentuk usaha. Sehingga seharusnya ini kejaksaan teliti semua harta benda dari ZR ini. Kenapa? Karena memang ZR ini kalau LHKPN-nya sangat kecil, hanya sekitar 20 miliar, tetapi ternyata di rumah saja itu menyimpan uang hampir 1 triliun gitu ya. Nah, kemungkinan besar masih ada harta benda, aset-aset dari ZR yang itu diduga merupakan hasil dari tindak pidana yang itu harus diungkap lebih lanjut. Biasanya pelaku pidana itu ya selain juga menyimpan uang atau harta hasil kejahatan mereka, biasanya mereka juga berupaya untuk mencucinya. Ya, dengan cara apa? Yaitu tadi mengalihkannya dalam bentuk aset, memasukkannya ke dalam usaha seakan-akan itu merupakan perolehan yang sah. Ya, atau juga sudah menitipkan kepada pihak-pihak lain sebagai bentuk nomine untuk menyamarkan apakah kepada pembantu, supir, ajudan, pegawai, keluarga, atau siapapun yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan, menyimpan uang atau mengatasnamakan harta benda milik para pelaku. Sehingga menurut saya memang ini kolosal, jumlah korupsinya juga sangat besar, berupa uang, kemudian emas batangan, ya sehingga ini harus dibongkar secara tuntas dan jaringannya ini perlu dirobohkan. Seperti tadi saya sampaikan, gitu ya, sampai tuntas ya. Iya, Mbak Anita, bisa dibayangkan Mbak Anita, ini kan yang tadi disampaikan sekitar 1 triliun ini kan komisi kepada Markusnya, kepada maklar kasusnya. Pertanyaan saya Mbak Anita, ini uang suapnya berapa Mbak Anita gitu ya? Kalau misalnya komisi ini adalah 10%, berarti kan mungkin
uang suapnya bisa sampai Lebih fantastis puluhan lagi ya, Mas, triliun ya? yang itu sudah diberikan kepada banyak sekali pihak-pihak, termasuk misalnya kepada hakim-hakim yang menyidangkan. Karena ZR ini, maklar kasus ini bukan hakim, dia adalah PNS di Mahkamah Agung. Mbak Anita. Oke, ya Mas Zain, saya juga telah berusaha ini untuk menghubungi pihak MA, namun hingga saat ini belum ada respon begitu. Kalau menurut Mas Zain sendiri, ini terkait dengan MA kan telah mengambil sikapnya Mas Zain terhadap Majelis Hakim Kasasi yaitu Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Dan MA juga telah mengambil sikap yaitu dengan membentuk tim untuk memeriksa Hakim Kasasi yang memutus kasus Ronald Tanur nih Mas Zain. Berarti kalau dari sini kita bisa menilai bahwa sebenarnya dari pihak MA sendiri masih ingin mengklarifikasi begitu ya Mas ya, masih ingin memperbaiki ataupun menggali lagi lebih dalam yaitu terkait dengan jatuhnya putusan hukuman 5 tahun terhadap Ronald Tanur itu sendiri. Gitu Mas Zain. Iya, menurut saya itu penting ya, setidak-tidaknya untuk menunjukkan itikat baik Mahkamah Agung kepada publik, bahwa Mahkamah Agung itu yang pertama menghormati proses hukum, yang kedua berupaya untuk membersihkan internal institusinya sendiri dari orang-orang yang merusak hukum dan keadilan dengan memperjualbelikan kasus, memperjualbelikan perkara gitu ya. Tetapi kan kita ingat bahwa itu ranahnya ada di ranah etik, Mbak Anita. Kenapa? Karena kan kewenangan Mahkamah Agung itu adalah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Pemeriksaan itu dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas MA gitu ya. Sedangkan untuk proses penegakan hukum pidananya itu menjadi ranah dari tugas penyidik. Dalam hal ini yang sedang melakukan penanganan perkara ini adalah penyidik di kejaksaan. Saya berharap agar MA mau kooperatif juga mendukung tugas dari penyidik agar semua jejaring mafia yang terkait dengan ZR, Zarofrikar ini dapat ditumbangkan ya. Jadi tidak sekadar kasusnya Ronald Tanur. Kasus Ronald Tanur menurut saya sudah relatif clear ya, tinggal MA memang perlu berfokus terhadap Majelis Hakim Kasasinya. Tetapi kan ZR, Zarofrikar ini menguasai harta benda kurang lebih 1 triliun yang diduga berasal dari kejahatan. Nah itu kan harta benda pasti terkait dengan hakim-hakim termasuk Hakim Agung yang masih menjabat Mbak, ataupun yang sudah pensiun gitu ya. Karena ZR ini hanya maklar. Dia dapat komisi, total komisinya kalau dijumlah itu tadi sekitar 1 triliun. Nah pertanyaannya, siapa saja yang pernah menerima diurus kasusnya oleh ZR ini, Zarofrikar ini, yaitu para pihak yang berperkara, siapa saja advokat yang menjadi kuasa hukumnya, siapa saja majelis hakim yang menyidangkan perkara-perkara yang diatur oleh Zarofrikar, siapa saja majelis hakim yang diberi uang yang diatur oleh Zarofrikar. Itu kalau dijumlah selama 10 tahun mungkin jumlah perkaranya juga relatif sudah banyak, hakim-hakim, kemudian juga mungkin advokat-advokat itu kan juga banyak, sehingga ini harus dibongkar, ini harus dirobohkan jejaring mafianya. Saya masih curiga bahwa Zarofrikar ini masih operatif, dia masih terus berjalan. Terbukti ketika dia sudah pensiun, dia masih mengurus perkara di PN Surabaya. Padahal Zarofrikar ini adalah pensiunan di Mahkamah Agung, meskipun pensiunnya belum lama gitu ya. Artinya ya ini ada jejaringnya gitu ya. Jangan berhenti hanya di Zarofrikar saja, atau jangan berhenti untuk mengusut perkara Ronald Tanurnya saja, tetapi siapa-siapa yang pernah pakai jasanya Zarofrikar ini, itu yang harus diusut secara tuntas. Dan itu secara teknis bisa, Zarofrikar punya alat komunikasi itu bisa diretrieve, bisa ditimbulkan kembali, dimunculkan kembali, meskipun sudah dihapus masih bisa dipulihkan. Siapa saja yang kemudian berkomunikasi dengan Zarofrikar, yang diaturkan perkaranya, yang diservis, yang diberikan uang, itu harus diungkap semua. Ini kalau saya bayangkan, ini seperti harusnya menjadi pintu masuk revolusi di Mahkamah Agung, Mbak Anita. Kenapa? Karena MA ini sudah berkali-kali kena kasus. Kemarin baru saja, belum lama baru putusan Hakim Agung Ghazal Basaleh menjadi terdakwa kasus TPPU. Sebelumnya Hakim Agung Dimyati menjadi terpidana kasus korupsi. Sebelumnya juga ada hakim-hakim di level PN, di level PT gitu ya. Seharusnya ini menjadi
momentum untuk bersih-bersih di institusi pengadil, wakil Tuhan di bumi, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Mbak Anita. Ya baik Mas Zain, kita harapkan bersama semoga penyidik kejaksaan ini bisa bersikap dengan seadil-adilnya begitu ya, sesuai dengan harapan kita dan mengembalikan kepercayaan publik itu terhadap tim penegak hukum tentunya. Betul ya Mas Zain? Baik, Iya, Mas Zain. betul Mbak Anita. Ya Mas Zain, terima kasih sekali atas waktunya untuk perbincangan kita sore hari ini. Sampai berjumpa kembali Mas Zain. Terima kasih Mbak Anita. Ya, terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman.